الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغراء وجعلنا من أمة خير الورى، فسعد من سعد وفاز من فاز من كان في قلبه محبة خالصة لهذا النبي المصطفى، وفي أعماله متابعة ظاهرة وباطنة لهذا المرتضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته ومن سلك على منهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني موصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يثيب إلا عليها ولا يرحم إلا أهلها. معاشر المسلمين rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia di hari yang mulia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya, pertolongannya, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat fardu Jumat dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama berkata, wa taqwallah khairul zadi dhukhra wa 'indallahi al-atqa mazidu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perbekalan di hari kiamat yang paling utama, dan orang yang bertakwa mendapatkan, meraih dari Allah keberuntungan dan derajat yang sangat tinggi. Kata para ulama, walastu ara sa'adata fi jam'i malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Dan aku tidak berpendapat bahwa keberuntungan yang hakiki kepada orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah, namun keberuntungan yang hakiki adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mempunyai i'tikad yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teringat dalam sebuah pujian yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ditujukan kepada Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerangan apa yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi? Mereka telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai kasihku Muhammad, kami akan menceritakan kepada engkau, wahai kekasihku, tentang cerita Ashabul Kahfi dengan sebenar-benarnya. Siapakah mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang Allah berikan kepada mereka. Ashabul Kahfi, siapakah mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman dengan Allah. Pujian Allah ditujukan kepada orang yang beriman. Tujuan Allah, pujian Allah tidak ditujukan kepada orang-orang yang berkaya, orang-orang yang punya harta yang berlimpah ruah. Namun pujiannya Allah berikan kepada mereka adalah ketika mereka di masa mudanya ditujukan kepada hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna inna syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ikat hati mereka, kami ta'alluqkan hati mereka untuk beriman kepada Allah ketika mereka beribadah kepada Allah, menyebarluaskan ketika mereka beribadah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, kami tidak akan menyekutukanmu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika pujian yang Allah Ta'ala berikan kepada para pemuda yang beriman kepada Allah, lantas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para pemuda yang beriman kepada Allah. Dalam hadis Al-Imam Bukhari Muslim, Sayyidina Anas bersabda, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar sabdanya baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan nantinya di hari kiamat yang Allah berikan kenaungan kepada mereka. Tidak ada seorang pun selain dari mereka yang akan mendapatkan naungan tersebut. Siapakah di antara mereka? Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu para pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa besarnya peran kita sebagai orang tua untuk menjadikan para pemuda generasi kita untuk dalam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, arahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dalam hadis Al-Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Muru auladakum bis-salati hum abda'u sab'i sinin." Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaihim abna'u 'ashar, dan pukullah mereka ketika mereka berani meninggalkan salat saat mereka berumur 10 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena orang yang salat, para pemuda yang salat, maka pekerjaan mereka terarah kepada hal-hal yang diridhakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Al-Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan, kemudian beliau melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu suatu golongan yang dihancurkan kepala mereka dengan batu besar. Baginda Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab pada ketika itu, "Haula tatazaqalu ru'usuhum 'anis salat." Mereka adalah dari kalangan umatmu yang berat mereka untuk mengerjakan salat. Mereka enggan dalam mengerjakan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena demikian, mari kita ajak anak-anak kita untuk sering mengerjakan salat. Mari kita ajak anak kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak mereka untuk belajar ilmu agama, untuk meraih keridhaan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni musiikum wa iyaya bitaqwallah. Taqwallah allati la yaqbalu ghayraha wa la yutibu illa 'alayha wa la yarhamu illa ahlaha. Inna ahsana taqwallah إن أحسن كلام كلام الله، والله سبحانه وتعالى يقول: فبقوله يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الله